Halo, semoga kamu yang lagi nyimak pembahasan kita hari ini selalu dikasih kesehatan ya. Terus juga kedamaian pikiran dan kelancaran buat semua aktivitas kamu. Karena belajar hal baru itu kan ibarat nutrisi buat otak kita. Bener banget. Nutrisi yang kadang lumayan bikin kita mikir keras ya. Iya, dan hari ini asupannya bakal sangat berbobot dan menantang. Jadi gini, coba kamu bayangin skenario ini. Ada seorang CEO ternama. Dia tiap hari ngendaliin ratusan karyawan, bikin keputusan triliunan rupiah. Logikanya kan dia gila kontrol ya. Pastinya, orang di posisi itu terbiasa pegang kendali penuh. Nah, tapi anehnya, pas pintu kamarnya ditutup, liburan mental yang paling dia cari-cari justru adalah momen di mana dia diikat, disakitin, dan dibikin bener-bener nggak berdaya. Menarik kan? Oh, itu sangat kontradiktif, tapi sebenarnya punya penjelasan klinis yang luar biasa masuk akal. Makanya, di penjelajahan mendalam kita kali ini, kita mau ngupas sisi paling gelap dan kompleks dari psikologi manusia. Kita bakal bedah 10 bentuk penyimpangan seksual atau parafilia yang kadang ada di sekitar kita. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu konteks penting nih buat kamu yang lagi dengerin. Kita ngebahas ini semua bukan buat ngehakimin siapa-siapa ya. Betul, bukan buat ngejudge. Iya, tujuan kita tuh murni buat mahamin batas antara rasa penasaran yang wajar, preferensi unik, sama gangguan mental yang benar-benar bahaya atau disorder. Dan kunci utamanya itu sering banget bermuara di satu hal, yaitu consent atau persetujuan. Consent. Iya, itu krusial banget sih. Soalnya dari literatur yang kita kumpulin, apa yang sering kita anggap cuma mitos atau adegan film thriller, nyatanya tuh ada di dunia nyata. Monster itu nggak selalu sembunyi di gang gelap. Kadang mereka ada di balik setelan jas rapi di kantor. Jadi, mari kita mulai dari yang paling sering kejadian di ruang publik nih. Voyeurisme sama eksibisionisme. Nah, dua hal ini tuh sering banget diremehin. Kayak, oh itu cuma orang kepo, atau cuma lelucon jorok biasa. Padahal akarnya tuh benar-benar pelanggaran privasi. Kalau bahas voyeurisme, analogi yang kepikiran di saya tuh gini. Kepo, itu ibarat kita nggak sengaja dengar spoiler film pas lagi ngantri kopi. Wajar dong. Tapi voyeurisme ini, kayak kita sengaja ngeretas studio Hollywood buat nyuri naskahnya. Ada niat jahat di situ. Analogi yang pas banget. Kepuasan seorang voyeur itu bukan cuma dari ngeliat ya. Kepuasannya tuh meledak justru gara-gara korbannya nggak sadar kalau lagi diliatin. Ada sensasi power di situ. Sensasi power ya? Betul. Dan dengan adanya teknologi sekarang, ini jadi berevolusi. Dulu mereka harus manjat pohon atau ngintip dari jendela yang mana ada resiko ketahuan. Oh iya, sekarang ada kamera tersembunyi, terus revenge porn, kamera seukuran lubang jarum. Nah, itu dia. Teknologi ngasih mereka ilusi keamanan absolut. Mereka ngerasa berkuasa penuh dari jauh. Kalau gitu, eksibisionisme ini kebalikannya dong. Kalau voyeurisme nyuri privasi diam-diam, eksibisionisme malah maksain visual ke orang yang nggak mau lihat. Kayak orang yang tiba-tiba buka mantel di jalan gitu. Iya, dan ada kesalahpahaman besar soal eksibisionisme ini di masyarakat awam. Kesalahpahaman gimana tuh? Banyak yang ngira orang yang pamer alat vital itu lagi pengen nyari kepuasan fisik atau ngajak berhubungan intim, padahal nggak sama sekali. Hah, serius? Terus motivasinya apa kalau bukan itu? Mereka tuh nyari shock visual. Reaksi kaget, takut, jijik dari korbannya itu adalah bisa dibilang pujian tertinggi buat mereka. Oh, wow. Jadi pas korbannya lari ketakutan, mereka malah ngerasa senang. Sangat senang. Secara psikologis, pelaku eksibisionis ini aslinya sangat minder. Mereka ngerasa nggak punya kontrol di hidupnya. Nah, pas mereka bisa bikin orang asing teriak histeris, di detik itu mereka ngerasa jadi pusat dunia. Pantesan. Sebentar, berarti kalau di era digital, fenomena cyberflashing yang orang suka ngirim foto alat vital sembarangan ke DM Instagram, itu akar psikologisnya sama persis dong? Sama persis. Itu murni gangguan preferensi dan bentuk teror visual. Mereka sembunyi di balik layar, terus ngebayangin reaksi shock dari kamu yang buka DM itu. Wah, ini bikin lega sih buat korban yang pernah digituin. Berarti itu bukan karena korban yang mancing-mancing ya? Itu murni pelakunya yang pengecut? 100% pengecut. Oke, dari kepuasan lewat reaksi orang lain, kita geser nih
kepuasan yang dipicu sama benda mati. Dan untuk kamu yang selalu haus ilmu, yang rajin banget nyimak Raka Pradita Channel, bagian ini bakal narik banget sih. Kenapa tuh? Karena kita bakal lihat gimana otak manusia bisa, ibaratnya salah sambung. Kita masuk ke fetisisme. Nah, fetisisme ini ngajarin kita soal neurologi manusia yang super kompleks. Menyukai sepatu, atau sarung tangan karet, atau material kulit, itu bisa jadi disorder pas pelakunya tuh, bener-bener nggak bisa terangsang tanpa benda itu. Berarti pasangannya cuma jadi figuran doang dong? Sayangnya iya. Pasangannya cuma alat buat megangin benda matinya itu. Wah, lumayan nyesek ya dengar itu. Terus soal salah sambung di otak tadi gimana penjelasannya? Kan banyak banget tuh yang punya fetis kaki ya. Ini fakta sains yang mind-blowing sih. Di otak kita kan ada area yang nerima sensor dari seluruh tubuh. Nah, area yang memproses sensor kaki dan jari kaki itu posisinya bersebelahan persis sama area genital. Hah, seriusan? Tetenggaan? Iya, benar-benar sebelahan. Jadi pada beberapa orang, terjadi korsleting saraf. Otaknya bingung dan ngebaca sentuhan di kaki sebagai stimulasi genital. Oh, pantesan fetis kaki tuh populer banget ya. Terus di internet sekarang hal-hal kayak gini malah dikapitalisasi. Kan ada tuh influencer jual air bekas mandi atau jual pakaian dalam bekas dengan harga gila-gilaan. Internet memvalidasi hal yang dulu dianggap aneh banget. Ngomong-ngomong soal pakaian, kita harus bahas transvestic fetishism nih. Kalau ada pria heteroseksual, dia maskulin, udah beristri, tapi ternyata diam-diam suka pakai pakaian dalam wanita pas lagi sendirian. Nah, bukankah ini isu identitas gender ya? Kayak dia aslinya transgender gitu. Oh, tunggu. Kita harus urusin ini dengan sangat tegas. Itu dua hal yang beda jauh. Oh ya? Bedanya di mana? Orang yang transgender itu merasa terjebak di tubuh yang salah. Ini soal identitas inti mereka. Kalau transvestic fetishism, pelakunya sama sekali nggak pengen jadi wanita. Terus kenapa dia pakai pakaian dalam wanita? Murni soal gairah seksual yang dipicu material kainnya, kayak sutra atau nilon. Ditambah adrenalin karena melanggar tabu sosial. Jadi sensasi deg-degan karena ngerasa ngelakuin hal terlarang gitu ya? Betul. Makanya sering dilakuin diam-diam di balik jas kantor. Kontras antara penampilan luar yang maskulin sama rahasia di baliknya, itu yang bikin mereka terangsang. Masuk akal banget. Nah, kalau tadi benda mati, sekarang kita naik level ke area di mana sensasi fisik dan rasa sakit yang megang kendali. Sadisme dan masokisme seksual. Ini area yang lumayan sering disalahpahamin gara-gara budaya pop ya, kayak film 50 Shades of Grey. Iya kan? Banyak yang ngira sadisme itu cuma gaya hidup eksotis orang kaya. Padahal beda fundamentalnya tuh jauh banget. Di komunitas BDSM, semuanya itu berbasis konsen. Ada negosiasi, ada safe word, dan rasa sakitnya itu terkontrol. Kalau sadisme seksual yang disorder, pelaku malah ngerasa jadi Tuhan justru pas korbannya benar-benar menderita. Hah? Jadi kalau korbannya setuju, mereka malah nggak suka? Nggak suka. Mereka butuh ketidakberdayaan yang nyata. Itu red flag banget loh. Wah, ngeri sih. Terus katanya pelaku sadisme ini seringnya di luar kelihatan charming banget ya? Betul, sangat manipulatif. Makanya kalau pasangan udah mulai ngontrol ekstrim dan kelihatan seneng lihat kamu nangis atau hancur, itu bukan cinta posesif, itu bahaya. Nah, kalau sadis nyari kuasa, masokis malah nyari rasa sakit kan? Secara logika manusia, kita kan ngendarin rasa sakit. Kenapa ada yang jadiin ini menu utama? Ini balik lagi ke respons biologi tubuh kita. Pas tubuh nerima rasa sakit yang intens, sistem saraf tuh ngelepasin endorfin dalam jumlah besar buat nahan sakitnya. Endorfin yang mirip morfin itu kan? Iya, persis. Jadi otaknya tuh nipu tubuhnya sendiri. Banjir endorfin ini bikin mereka masuk ke kondisi nge-fly, atau di komunitas sering disebut subspace. Oh, ini balik ke skenario CEO di awal tadi. Ironi psikologis yang mind-blowing. Benar. CEO atau orang sukses kan tiap hari capek banget ya, megang kendali, mikir terus. Otaknya nggak pernah libur. Nah, pas mereka diranjang, dibikin nggak berdaya dan ngerasain sakit, itu jadi semacam tombol reset buat mereka. Liburan mental dari keharusan jadi pemimpin. Gila, bener-bener masuk akal sih penjelasannya. Tapi dari dinamika kuasa antar orang dewasa ini, kita harus masuk ke titik yang jauh lebih gelap. Titik di mana konsen udah nggak relevan lagi ya. Iya. Gimana kalau hasrat ini diarahin ke pihak yang emang nggak punya kemampuan buat ngasih persetujuan? Kita bahas pedofilia, froteurisme, zoofilia, dan nekrofilia. Ini emang berat, tapi sangat penting buat diedukasi ke masyarakat.
Kita mulai dari pedofilia ya. Kalau dari mitos yang sering kita dengar, pedofil itu kan digambarin sebagai orang asing nyeremin di dalam mobil van yang nawarin permen. Tapi data ngomong sebaliknya kan? Jauh sebaliknya. Statistik klinis nunjukin mayoritas predator itu justru orang terdekat. Bisa keluarga, paman, guru les. Mereka ngelakuin proses grooming yang sangat panjang. Pelan-pelan manipulasi korban gitu ya. Terus saya juga baca soal non-offending pedophiles. Ini lumayan bikin bingung. Maksudnya pedofil yang nggak bahaya? Jadi gini, ada individu yang secara klinis tahu otak mereka tertarik sama anak-anak, tapi mereka ngerasa jijik sama hasratnya sendiri. Mereka ini non-offending. Oh, jadi mereka ngelawan otaknya sendiri? Betul, mereka berjuang keras, ikut terapi, ngisolasi diri, supaya nggak pernah nyakitin anak kecil. Beda banget sama predator yang emang membenarkan hasratnya dan sengaja nyari mangsa. Makanya penting banget nih buat orang tua untuk ngajarin anak soal otoritas tubuh. Gak peduli seberapa dekat sama orang dewasa tersebut. Sepakat banget. Jangan cuma bilang awas orang asing, tapi ajarin anak berani nolak sentuhan. Nah, ngomongin soal eksploitasi keadaan, kita geser ke frottiurisme. Ini tuh yang suka gesek-gesek di kereta komuter yang lagi padat kan? Iya, frottier ini manfaatin keramaian sebagai topeng mereka. Pakai taktik ambiguitas ya. Kalau dikonfrontasi mereka tinggal bilang, maaf kedorong dari belakang. Nah, itu senjata utamanya. Mereka tahu banget korban bakal ragu atau malu buat bikin ribut di tempat umum. Kelumpuhan sosial korban ini yang ngasih mereka sensasi dominasi. Tapi ada fakta psikologis yang menarik nih buat kamu yang dengerin. Pelaku frottiarisme ini aslinya pengecut banget kan? Sangat pengecut. Mereka takut banget sama konfrontasi terbuka. Jadi saran praktisnya, kalau kamu ngalamin ini, jangan diam aja. Tegur keras, tatap matanya, fantasi dominasi mereka bakal langsung hancur saat itu juga. Iya, membongkar kedok mereka di depan umum itu mimpi buruk buat pelaku. Oke, ini kita sampai di puncak ketidakmampuan sosial manusia, zoofilia sama nekrofilia, hasrat ke hewan dan jenazah. Kalau dipikir-pikir, apa benang merahnya coba? Yang satu makhluk hidup, yang satu udah meninggal. Ini bagian paling tragis dari psikologi sih. Keduanya tuh berakar dari ketakutan ekstrim terhadap penolakan. Takut ditolak sama manusia lain maksudnya. Betul. Sosialisasi sesama manusia itu kan butuh kerentanan ya. Manusia bisa nolak, bisa ngeritik, bisa marah. Oh iya benar, ada ego di situ. Bagi orang-orang yang gagal bersosialisasi dan benar-benar inferior, risiko ditolak itu terlalu menakutkan buat mereka. Oh wow, jadi hewan dan mayat itu dipilih karena mereka gak bisa protes, gak ada drama. Tepat. Keduanya ngasih ilusi kontrol 100% tanpa resiko ditolak sama sekali. Jadi ini tuh sebenarnya bukan orientasi seksual yang unik, tapi murni bentuk dominasi pengecut. Pelarian dari keputusasaan. Murni soal seksnya. Terus soal apa dong? Seksualitas cuma mediumnya aja. Akar aslinya selalu ngarah ke soal dominasi, kontrol, trauma masa lalu, dan keputusasaan buat ngebangun koneksi sosial yang sehat. Kesimpulan yang dalam banget. Dan ini ngebawa saya ke satu pemikiran penutup buat kamu renungin. Kalau kita lihat teknologi zaman sekarang, batas antara hobi unik dan kelainan tuh makin kabur gara-gara semuanya bisa dikapitalisasi di internet kan? Atas nama kebebasan berekspresi kadang-kadang. Betul. Pertanyaannya, di titik mana sih toleransi masyarakat digital kita terhadap konten-konten tabu ini sebenarnya malah ikut mupuk dan sponsoring perkembangan gangguan mental ini tanpa kita sadarin? Pertanyaan yang sangat provokatif dan emang harus mulai kita pikirin serius. Nah, itu dia PR buat pikiran kita. Terima kasih banget ya buat kamu yang udah ikut mendalami psikologi manusia bareng kita hari ini. Semoga membuka wawasan baru ya. Pastinya, kalau pembahasan ini ngasih kamu perspektif berharga, jangan lupa klik tombol like, subscribe Raka Pradita Channel, dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga ninggalin pendapat di kolom komentar ya. Bener, kita pengen banget tahu pandangan kamu. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di eksplorasi materi kita berikutnya.